Halo, nama saya Maxim Buce. Aku di Kain Kafan Hitam berperan sebagai Bimo. Dia sudah kuliah dengan teman-teman yang lainnya yang diperanin sama Haiko, Sandy, Claudi. Bimo ini dan teman yang lain itu tertarik dengan dunia mistis. Dan readingnya sih lumayan. Readingnya yang kayak 2 mingguan kayaknya. Mungkin kalau buat kesulitan aku, seperti film lain sih, memang selalu ada kesulitan. Tapi mungkin di sini spesialnya itu ya aku ada kesempatan untuk sutradarain filmnya. Mungkin yang agak berat itu kadang-kadang aku di depan kamera, kadang-kadang aku di belakang kamera, dan kadang-kadang aku dua-duanya gitu. Yang kayak di hari itu harus di depan kamera dan di belakang kamera. Mungkin itu masih agak confusing sih buat aku, tapi karena kru sangat membantukan, DP yang orang Perancis. Buat anak-anak kecil sih memang agak susah, soalnya mereka tuh masih belum terlalu ngerti gitu, dunia acting kayak gimana, Yang kecil, yang lebih kecil lagi, Rehan. We had nights, kita ada beberapa malam yang agak susah kita kasih dia main, soalnya dia kadang-kadang agak takut juga dengan hantunya. Pernah kita satu scene sampai dia nangis. That was my bad. itu salah gue sih. Kita juga lupa kasih tahu, bukannya lupa, but like untuk mendapatkan reaksi yang genuine, yang benar-benar reaksi yang natural. Ada satu scene yang aku nggak terlalu kasih tahu gitu loh, bakal ada penampakan yang datang dari belakang. Jadi pas datang dia benar-benar takut. Kita harus pelan-pelan lagi. Tadi udah kok selesai, sekarang kamu udah bisa pulang. So ya, anak-anak itu sih sangat berbakat. Kalau buat aku sih kesulitannya itu gimana aku bisa menjadi di depan kamera dan di belakang kamera, kayak gantian gitu. Aku banyak belajar di sini. Kalau misalnya aku lain kali akan nyutradarain, aku akan jauh 100% membuat persiapan yang lebih matang lagi. Semoga aja masyarakat juga bisa terima dan takut, dan semoga aja penonton bisa mendapatkan jump scare itu juga. Halo, nama aku Haiko dan aku berperan sebagai Evelyn di film Kain Kafan Hitam. Dan tantangan di saat kita lagi syuting, menurut aku sih tantangannya itu pas syuting sama setannya. Karena pas aku awal-awal ketemu sama yang jadi setannya, aku tuh bener-bener takut banget. Apalagi kan ini juga pertama kali aku main film horor kan, jadi belum tahu apa-apa. Dan ya pokoknya setannya juga serem banget, makanya tuh nakut-nakutin banget. Syuting Kain Kafan Hitam ini, itu kita tuh syutingnya di pohon beringin. Itu kan biasanya suka angker-angker gitu kan, makanya itu juga bikin kita jadi kayak bulu kuduk kita tuh jadi naik kalau misalnya syuting di pohon beringin. Tapi juga ada serunya juga, bercanda-bercanda bareng, kita semua tuh nyambung kalau ngobrol bareng. Kita tuh ada sifat kekeluargaan juga selama syuting, dan itu yang bikin kita jadi enjoy dan gak bosen juga saat syuting. Halo, nama saya Sandy William. Saya di sini berperan sebagai Roy. Roy itu karakternya, dia suka hal yang berbau misteri. Tapi sebenarnya dia itu sangat penakut. Syutingnya itu sekitar kurang lebih 15 hari. Tantangan selama syuting banyak karena di sini saya baru di dunia film. Saya di sini harus merasakan ketakutan yang luar biasa. Walaupun sebenarnya saya emang penakut sih. Kita harus melewati rintangan-rintangan selama proses syuting. Yang jadi pemeran setan itu benar-benar kerasukan. Itu pada saat kejadian malam hari pas scene saya sendiri di mobil lagi nunggu syuting. Terus gak lama dia ini jadi kayak diam sendiri gitu. Diajakin ngobrol gak mau, terus kayak menolak-nolak kayak gitu. Disangka orang kan dia ini kayak mungkin biasa aja. Tahu-taunya pas dia sadar, dia ngomong kayak gini, "Maaf, tadi teman saya cuma numpang lewat doang." Halo, kenalin, nama aku Claudi Putri. Di sini aku berperan sebagai Angeline. Nah, karakternya Angeline itu dia tomboy, dan yang paling penting dari dia itu dia punya sixth sense. Jadi dia bisa lihat hantu. Sebenarnya sih dia pertama-tama dia ngerasain dulu sih. Dia yang namanya orang punya sixth sense pasti dia ngerasain dulu kalau ada hantu, dan dia orang yang pertama kali akan tahu kalau di situ ada yang gak beres atau ada hantu di antara yang lain. Itu ditantang buat jadi beda banget, buat jadi Angeline benar-benar tomboy, terus nggak boleh menye-menye, harus lebih dewasa, harus misterius. Pokoknya benar-benar masuk jadi Angeline yang punya sixth sense, serem, tomboy. Pokoknya 180 derajat dari aku, dan itu susah. Jadi si yang jadi hantu ini jadi kalau teks sama hantu ini tuh serem banget karena merasanya tuh kayak hantu itu tuh kayak beneran. Dia tuh inget gak sih, dia tuh pernah kerasukan pertama kali jadi hantu. Jadi first day-nya dia mungkin dia kaget, dan itu kan emang berhantu tempat syutingnya. Jadi mungkin dikiranya temennya, jadi dia kemasukan. Nah di situ kita tag bareng, kita ngobrol. Itu serem banget. Pokoknya jangan pernah di base camp sendirian di kamar. Jadi itu kan ada jendela di samping. Jendelanya itu kan ketutup, kalaupun ada angin semuanya dong kebuka ketutup. Tapi selalu aja kalau kita lagi sendiri, ya kan Kak, kalau kita lagi sendiri
kita lagi tidur atau kita lagi mau minum, nanti jendelanya kebuka. Nih, tapi sendiri. Kalau kita rame-rame enggak, dan aneh cuman jendela yang di tengah doang. Itu sih serem banget. Halo, saya Egy Fedli, saya berperan sebagai Egy. Saya mendapatkan lokasi di daerah Puncak. Readingnya saya langsung di lokasi. Tantangan terberat saat syuting adalah ketika melakukan adegan malam hari di bawah sebuah pohon yang sangat besar dan konon pohon itu angker. Adegan yang paling berkesan saat melakukan adegan di bawah pohon beringin itu di malam hari dengan efek hujan di mana kita berlomba dengan kekuatan air dan saya harus merasa ingin cepat menolong lawan main saya yang sudah dipenuhi oleh air di dalam kuburan. Saya Ike Muti, saya di sini jadi ibunya Aldi. Proses syutingnya kalau saya sendiri sih cuman berapa ya, 2 hari apa 3 hari gitu kalau nggak salah. Dan dipadetin soalnya benar-benar untuk scene-nya ibunya Aldi aja. Lokasinya di Puncak, lokasinya lain dari yang lain, bagus banget. Udah kayak promosi di akhir. Lokasinya bagus banget, yang jelas di Puncak dan tempatnya tuh kayak di gunung gitu. Bagus banget deh, pokoknya lokasinya keren banget. Reading kebetulan untuk yang scene ibu, aku waktu itu datang 2 atau 3 kali gitu. Di saat di bawah pohon beringin pastinya sih. Itu yang nggak bisa lupa sampai sekarang. Jadi agak sedikit suka merinding-merinding sendiri karena pas yang di pohon beringin itu adegannya kan ada satu adegan gitu ya, nggak bisa aku ceritain, nonton ya nanti filmnya. Jadi di adegan itu udah dihujan-hujanin dan itu dingin banget dan itu aku tuh bener-bener di bawah pohon beringin gitu. Bukan di bawah, maksudnya belakang pohon beringin nih, di sini akunya dan di situ si kuburannya. Ya udah itu aja. Itu yang sampai sekarang masih kebayang-bayang aja dan agak sedikit parno. Halo, nama saya Elsa Diandra. Di sini saya berperan sebagai Nagita. Lokasinya kita di Puncak. Seru banget. Pokoknya tempatnya sebenarnya serem, cuman gara-gara krunya seru, semuanya seru, pemainnya seru, jadi nggak berasa. Tantangannya, wow, ada satu scene yang bener-bener bikin aku tertantang. Aku harus, pokoknya di situ aku harus dingin-dinginan banget, harus berkompromi dengan si pohon beringin yang umurnya ribuan tahun itu. Tengah malam, gimana? Penasaran kan? Nonton deh. Bonjour, je m'appelle Jessica Luciana Tarore. Aku sebagai Maya di film Kain Kafan Hitam. Proses readingnya itu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lah. Lokasinya di daerah Puncak gitu, di gunung-gunung gitu. Tantangannya tuh yang paling tantangan itu pasin aku sama hantunya. Jadi itu aku berhadap-hadap sama hantunya. Dan itu tantangan gara-gara aku tuh nggak boleh kayak teriak atau lari gitu, mesti diem aja gitu. Ada itu waktu itu tapi mamaku yang kena bukan aku. Jadi itu mamaku lagi di kamar sendiri ya. Terus itu jendelanya itu di kamar itu buka sendiri gitu. Jadi dia takut-takutan. Halo, aku Rehan di film Kain Kafan Hitam. Aku berperan sebagai Arya dan Arya itu adik yang paling kecil, adiknya Kak Evelyn dan Kak Maya. Aku reading di sini 2 minggu sama temen-temenku. Aku syuting di Puncak. Tempatnya ada pohon-pohon gede banget. Rumahnya serem, rumahnya kayak tua gitu. Pokoknya hantunya serem banget. Aku disuruh berdiri kayak gini, hantunya datang mukanya meleleh. Terus pas hantunya mau naik tangga, mau muter balik, terus aku nangis. Aku takut dikejar hantunya sampai digendong sama omnya, dikasih minum, terus syuting lagi. If, lo ngapain di situ, If?